Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan para pendengar semuanya kita bisa bertemu, bisa bersua kembali dalam podcast saya. Kali ini saya mencoba untuk konsisten, istiqomah untuk menerbitkan podcast, membuat podcast tentang kajian Al-Quran, studi Al-Quran. Alhamdulillah pada sudah beberapa tahun ini saya memiliki sebuah kebiasaan, terutama di pagi hari, yaitu mencoba untuk memahami kandungan Al-Quran melalui penelusuran kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Jadi saya mencoba untuk tidak hanya sekedar membaca Al-Quran secara jahar, ya tentu itu juga merupakan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh yang sudah diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Tapi ya bagi saya sebagai seorang yang sudah mengikuti pembelajaran di pondok pesantren, tentunya level membaca Al-Quran seperti itu tidaklah cukup, tapi harus beyond, harus melebihi itu terutama yang paling terutama adalah bagaimana bisa memahami Al-Quran lebih mendalam, tafsirnya, maknanya, sehingga diharapkan mencapai makom yang paling puncak, yaitu adalah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bisa berakhlak Al-Quran, bisa mengikuti hukum Al-Quran, bisa melaksanakan falsafah hidup yang termaktub di Al-Quran. Namun begitu, saya di sini tidak bisa berposisi atau berpretensi sebagai seorang mufasir, karena saya paham, saya sadar kapabilitas saya, latar belakang pendidikan saya tidak mendukung untuk berposisi sebagai mufasir, karena kita tahu syarat menjadi seorang mufasir itu sangatlah banyak, sangatlah tinggi, sangatlah berat. Misalnya harus memahami asbabun nuzul, harus memiliki kapabilitas bahasa Arab yang sangat tinggi, memahami balaghah, ya, dan sebagainya, banyak sekali, menguasai usul fiqh juga misalnya. Nah ini saya kira sebuah untuk menjadi seorang mufasir itu masih sangat jauh, kapabilitas saya masih sangat jauh, latar pendidikan saya tidak seperti itu. Tapi saya tetap ingin mencoba untuk memahami Al-Quran. Ya, saya mencoba untuk belajar sepanjang hayat untuk bisa mungkin suatu saat mudah-mudahan ditakdirkan bisa mencapai pada level tersebut. Tapi tentunya itu tidak menghentikan saya untuk tidak bisa menghentikan kita untuk bisa lebih memahami Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi memahaminya. Maka ada cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan penelusuran pustaka dari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama tafsir yang luar biasa mumpuni, kompeten, eligible untuk bisa menjadi seorang mufasir. Jadi kita memahami Al-Quran, kita membaca Al-Quran, memahaminya dengan penelusuran pustaka dari para mufasir tersebut. Nah mungkin nanti kita akan bahas khusus metodologi yang saya gunakan dalam mengulas, dalam memahami Al-Quran dengan metode ini, seperti itu. Baik, sekarang yang akan kita kaji bersama-sama adalah tentang ulasan kitab tafsir Quran surat Al-Ma'arij. Nah, kita lihat apakah sampai ayat berapa kita bisa membahasnya pada kesempatan kali ini. Baik, di sini dikatakan bahwasanya pada suatu hari ada seorang kafir Quraisy yang datang ke Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada beliau, meminta kepada Allah agar azab yang dijanjikan, yang diancamkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu bisa turun
bisa secepatnya dia terima, ya, sehingga dia bisa membuktikan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya, bukan hoax, bukan dusta, ya, bukan hal-hal yang mengada-ngada, bukan khayalan belaka. Nah, maka dia minta kepada Rasulullah untuk cepat diturunkan azab. Nah, ini ekuivalen atau sesuai dengan apa yang tersirat, apa yang termaktub dalam Al-Quran di posisi lain, di ayat-ayat, yaitu di surat Al-Anfal ayat 32 yang mengatakan bahwasanya jika memang Al-Quran itu betul adanya, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datanglah kepada kami azab yang pedih. Maka ayat tersebut dijawab oleh ayat ini, yaitu bahwasanya waqi, ya, azab yang mereka minta, azab yang Allah ancamkan, yang Allah janjikan sebagai balasan terhadap orang-orang kafir, itu benar-benar akan datang dan tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Seperti itu. Nah, jadi tenang saja, azab itu pasti datang. Nah, cuman masalahnya sekarang, kenapa azab itu belum datang kepada kaum kafir Quraisy pada waktu itu, meskipun mereka menentang. Nah, mereka menentang, melawan, memberikan resistensi terhadap dakwah Rasulullah SAW. Nah, sebelum menjawab itu, sebelum menjawab mengapa azab belum turun. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nadir bin Haris itu sebenarnya bukan permintaan yang sesungguhnya, ya. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk meminta azab supaya turun, nah, tapi lebih kepada ejekan, nah, lebih kepada ejekan, nah, jadi lebih kepada ejekan atau olokan, ya, olokan kepada Nabi. Olokan kepada Nabi, ya, kalau memang apa yang engkau bawa itu benar, ya, mana azab itu, turunkan azab itu. Kalau tidak ada azab, berarti apa yang engkau bawa itu adalah hoax, gitu. Dan itu pun hal yang dilakukan oleh kaum kafir kontemporer saat ini, kaum ateis saat ini, yang menyatakan bahwasanya yang mereka, ayo, saya siap untuk disiksa oleh neraka, saya siap dimasukkan dalam api neraka kalau memang neraka itu ada. Nah, jadi itu hanyalah ejekan kepada kaum beriman dan meyakinkan bahwasanya apa yang diyakini oleh kaum beriman itu merupakan khayalan belaka. Jadi bukan masalah azab itu turun atau tidak, mereka pun itu konsep azab, konsep surga dan neraka pun tidak percaya. Nah, seperti itu. Jadi ya, esensinya bukan meminta azab, akan tetapi lebih merupakan ejekan, olokan. Baik, dan di sini menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan bahwasanya azab itu pasti akan datang, ya, dan tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya. Bahkan menurut beliau menyitir pendapat para ulama, ya, mengatakan bahwasanya hikmah, ya, kebijaksanaan Allah mewajibkan dia untuk tidak mencegah, ya, untuk tidak mencegah datangnya azab kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah SWT telah menjanjikan di dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin azab yang telah dijanjikan, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah SWT itu tidak datang kepada mereka. Pasti akan datang. Cuman masalahnya, apakah azab itu diberikan selama hidup di dunia atau di akhirat dalam bentuk siksa neraka, gitu. Nah, dalam konteks Nadir bin Haris itu sebenarnya
azab Allah sudah langsung diberikan, yaitu dengan kematian dia dalam perang Badar. Jadi Nadir bin Haris itu tewas mengenaskan dalam perang Badar ya. Baik, nah kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya kenapa azab yang dijanjikan ya, oleh Allah SWT itu tidak langsung diberikan secara cash and carry kepada orang kafir sebagai bentuk balasan, sebagai bentuk balasan atas kekufuran mereka. Nah, Al-Marughi mengatakan bahwasanya hikmah dibalik ditundanya azab bagi mereka itu adalah supaya mereka konsisten dalam kekufuran. Jadi mereka akan terbiasa dengan kekufuran, mereka tidak sempat untuk bertobat, sehingga secara tidak sadar mereka akan terus melakukan perbuatan hina, dan tentunya nanti azab akan datang baik itu di dunia maupun di akhirat itu dalam posisi yang tidak mereka sadari. Mungkin ini ekuivalen dengan surat Al-Qalam ayat 44 sampai 45 yang mengatakan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang non-believer, orang-orang kafir itu bukan merupakan bentuk kemuliaan bagi mereka, akan tapi penghinaan bagi mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak memiliki keinginan untuk bertobat, sehingga akan selamat dari azab Allah. Tapi mereka akan terlena, mereka akan percaya diri, everything's fine with their life. Meskipun saya tidak percaya Allah, tidak hidup sesuai dengan syariat Islam, syariat Allah, maka saya fine saja, saya masih bisa hidup, saya masih bisa memiliki istri, bisa memiliki mobil dan sebagainya ya. Bahkan mungkin orang-orang kafir dalam beberapa aspek itu lebih memiliki kekayaan yang sangat banyak bila dibandingkan dengan orang-orang mukmin seperti itu. Baik, jadi sudah jelas di sini dikatakan di dalam ayat ini bahwasanya laisa lahu dafi' ya, bi'adzabi waqi lil kafirin laisa lahu dafi'. Artinya tidak akan ada orang yang bisa mencegah datangnya azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu dipinta ya. Bahkan menurut sebagian ulama, kebijaksanaan membawa Allah untuk tidak menolak datangnya azab bagi mereka. Nah, azab itu dari siapa? Tentunya dari Allah. Nah, Allah itu memiliki ma'arij. Ya, ma'arij. Di sini ada kata ma'arij. Para ulama berbeda pendapat tentang makna daripada ma'arij ini. Nah, mungkin kalau dalam Quran terjemah versi depan dikatakan ma'arij itu adalah tangga. Nah, memang kita tahu ada Isra Mi'raj di sana ya. Mi'raj itu adalah tangga. Nah, tapi sebenarnya ma'arij di sini memiliki para ulama memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan tentang makna ma'arij di sini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ma'arij ya di sini adalah masa'id atau tempat naik para malaikat. Ini apa yang ditulis oleh Imam Suyuti dan Mahali dalam tafsir Jalalain, dan juga Profesor Wahb Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir yang mengatakan bahwasanya ma'arij di sini adalah masa'id. Dan pendapat ini merupakan pendapat juga Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya ma'arij itu adalah jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ma'arij itu adalah langit. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Langit tempat di mana para malaikat datang, para malaikat naik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan ma'arij. Tapi beda dengan Ibnu Abbas, Qatadah mengatakan bahwasanya ma'arij ini adalah fadilah atau nikmat Allah yang bertingkat-tingkat. Ya.
Jadi minallah yadil ma'arij, Allah dari Allah yang memiliki kenikmatan yang bertingkat-tingkat. Itu merupakan pendapat Qatadah dan ini diamini oleh Al-Maraghi. Nah, tapi Fakhruddin Ar-Razi itu memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya ma'arij di sini adalah malaikat yang memiliki peran yang berbeda, ya. Malaikat yang memiliki kapasitas berbeda dari segi kekuatan, kelemahan dan kesempurnaan dan kekurangan. Nah, jadi ma'arij di sini minallahi dzil ma'arij, Allah yang memiliki malaikat yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Nah, baik, apapun itu ya di sini Allah Subhanahu wa taala itu azab itu datang dari Allah yang memiliki ma'arij. Nah, maka ma'arij ini ta'rujul malaikah, malaikat itu naik. Malaikat dan ruh di sini yang dimasukkan ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Nah, itu naik ke sana, ya. Itu naik ke sahi di sini, ya para ulama mengatakan bahwasanya di sini ya Allah seperti itu. Jadi malaikat itu secara rutin bertemu Allah, bertatap muka dengan Allah ya untuk ya, melaksanakan instruksi-instruksi yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jadi mereka naik ke sana itu dalam jangka waktu 1 hari. Akan tapi apabila diekuivalensikan dengan waktu dunia, maka akan ekuivalen dengan 50.000 tahun. Jadi 1 hari masa malaikat naik untuk bertemu dengan Allah itu apabila dilihat dari waktu dunia itu ekuivalen dengan 50.000 tahun. Nah, ayat ini pun memiliki perbedaan pendapat. Di sana dikatakan bahwasanya ini menunjukkan relativitas waktu antara dunia dan akhirat, bahwasanya masa hidup di akhirat itu lebih lama daripada waktu dunia. Gitu. Nah, jadi kita sering mengatakan, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang Muslim yang memiliki syahadat, yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah memiliki tiket untuk masuk surga. Dan tapi kalau misalnya dia melakukan dosa, maka dosa itu akan dan belum bertobat, itu harus ditebus dulu oleh siksa neraka. Tapi di sini kita tahu bahwasanya 1 hari di dunia itu ya di akhirat itu ekuivalen dengan 50.000 tahun. Nah, maka tentunya kita berlindung dari masuk ke neraka dulu sebelum habis dosa kita dilebur di neraka lalu ke surga, kayak gitu ya. Baik. Nah, di sini banyak sekali pendapat tentang hal ini, tapi mungkin kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana kaum kafir itu sebelum mendapatkan azab itu harus mengikuti masa penghisaban yang sangat lama. Mungkin dikatakan di sini 50.000 tahun. Nah, tapi di sini ini memiliki penafsiran yang berbeda dari para ulama. Kita akan bahasnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk edisi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.